Oke, teman-teman, saya lagi ada di Laut Bekah di daerah Jogja. Kelihatannya ekstrim ya. Tapi ini sebenarnya hanya dari rumah saya sekitar setengah jam aja, atau paling lama ya 45 menit. Itu dengan trafik yang dengan jalan yang belum selesai. Oke, ada beberapa hal yang akan saya share di sini, tapi saya akan ngebuka satu rahasia bahwasanya saya punya jimat jimat yang membuat saya terus menyempurnakan Remote Worker ID dengan segala macam pendekatan untuk membantu kalian mendapat pendapatan via internet. Rubah mindset bahwasanya mendapatkan pendapatan via internet itu hanya dengan bekerja sebagai programmer remote work ke perusahaan luar negeri. Saya sedang membebaskan mindset kita dan memperluas wawasan kita agar kamu tidak hanya berpikir kerja remote work itu harus jadi programmer, harus jadi desainer, harus ikut bootcamp yang harganya belasan juta, atau kalau gratis di awal kamu harus nyimpan NPWP orang tua kemudian dipotong sampai 18 bulan per bulan 2 juta misalnya, seperti itu. Sorry ya, oddly spesifik. Oke teman-teman, jimat saya ini dompet saya. Harusnya saya pakai headset yang wireless ya. Oke. Di dalam dompet saya ini ada jimat ngebuat saya terus membangun remote work. Kalau kalian penasaran jimatnya apa, tonton podcast ini sampai selesai. Di ujung podcast akan saya ceritakan, akan saya buka rahasia apa jimat yang membuat saya terus mengembangkan remote worker ID. Siapa yang membangun remote worker ID? Let's see. Right, teman-teman, ada beberapa member atau calon member yang bertanya-tanya tentang remote working, bootcamp yang saya bangun, dan program boost yang baru awal-awal saya promote. Dia menyampaikan bahwasanya, Pak Eko, bisa nggak kita ikut gratis di awal, tapi kemudian kita dipotong kalau sudah lolos dapat pekerjaan? Saya belum pernah berpikir seperti itu karena tanggung jawabnya berat, dan juga ada dua hal sih. Dari segi kamu akan punya utang, ya kan? Itu pinjaman loh ya. Ada investor yang mau mendanai dulu. Katakanlah investor itu mendanai kamu, harganya kamu ikut bootcamp dia 10 juta, katakanlah seperti itu. Kemudian investor itu mendanai 10 juta. Kemudian kamu membayar selama beberapa bulan, totalnya dapat maybe 20 juta. Maka investor itu untung 10 juta dan pengusahanya ya, dan penyelenggara bootcamp untung 10 juta. Sebenarnya kamu berhutang. Kamu nggak ngerasa berhutang karena di awal gratis. Oke. Kemudian untuk meminimais resiko, penyelenggara bootcamp itu mengadakan filter dulu, ujian dulu. Orang-orang yang ikut bootcamp harus dites dulu, yang dites kalau benar-benar bisa berhasil jadi programmer baru mau dibiayai dulu, untuk kemudian dia akan dapat untung dengan kerjasama dengan partner-partner perusahaan di mana dia menyalurkan kalian sebagai tenaga. Nah, pertama saya nggak mau seperti itu karena panjang banget ya, gimana nge-manage kalian selama 18 bulan. Aduh, ngecek lagi sudah bayar, sudah transfer utangan hari ini, bulan ini belum. Capek banget. Nah, cara yang saya lakukan adalah yang rada radikal. Saya bilang ini radikal banget karena saya sendiri nggak menyangka bahwa saya akan bisa melakukan pendekatan seperti ini. Cara yang paling radikal yang saya kembangkan adalah, pertama, biayanya saya tekan sekecil mungkin. Kalau kamu masih bilang itu mahal, sebaiknya kamu bandingkan dengan bootcamp yang lain. Oke. Saya tekan sekecil mungkin. Saking ekstrimnya itu, dari teman-teman yang biasanya membayar program boost itu 4 juta, sekarang mereka hanya, teman-teman yang baru cukup membayar di harga Rp999.999. Bukan sejuta loh ya. Rp999.999. Oke. Saya buat seperti ini agar pertama tidak kemahalan. Kalau kamu mengatakan terlalu mahal, bandingkan aja dengan program bootcamp yang lain sampai jutaan atau belasan, atau gratis tapi kamu diikat hutang selama 18 bulan. Oke.
Sorry kalau goyang-goyang. Pindah lightning dulu. Oke. Jadi pertama sudah saya buat price semurah mungkin. Segitu. Yang didapatkan adalah, masa kok kemarin 4 juta, kok sekarang 900 ribuan. Jangan-jangan benefitnya berkurang banyak. Justru benefitnya saya tambah. Justru materi semakin solid. Kemudian jalur kalian mendapat revenue via internet semakin jelas, dan kalian benar-benar bisa memilih jalur mana yang kalian inginkan. Oke. Kalau kalian masih berpikir lagi, masa kok ini ada biaya rahasia nggak? Misalkan gitu tuh ya, internet marketing course free gitu. Wah, begitu masuk ternyata harus bayar kalau mau ikut yang lain. Saya pernah pengalaman loh ya, ada teman yang sampai menggadekan motornya berapa juta, kemudian ikut, ternyata gagal. Sudah gagal, nggak cepat dapat closing. Kalau masa saat itu closing rumah, seminar membangun rumah seminar menjual properti tanpa modal, tapi dia harus bayar dulu 3 juta, ikut training berapa hari gitu di hotel, ternyata ya nggak bisa closing. Sudah, dia harus mati-matian ngembaliin pinjaman motornya, kan kasihan banget kan. Makanya saya, kalau gini, masa kalau belum punya uang segitu, ya kalau gitu kamu jangan ngutang deh, kamu sisihkan dulu sampai kamu siap. Tapi ada cara lainnya. Cara lain apa kamu bisa mendapatkan course bimbingan dengan gratis? Cara lainnya kalian simak di ujung video. Sengaja agar kalian nonton, nyimak, dan viewer saya di YouTube bertambah supaya saya dapat monetize dari YouTube. Bukan rahasia. Right. Kemudian kita sepakat ya. Pertama kita sepakat satu hal, sudah murah banget biayanya. Kemudian kita sepakat lagi satu hal, benefitnya lebih dari yang 4 juta kemarin. Kemudian kalau kamu bertanya, masa kok saya kemarin sudah bayar 4 juta nih, berarti kan kelebihan 3 juta, bisa cashback nggak? Bisa. Caranya nanti di ujung. Oke. Sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan refleksi. Saya akan refleksi, menilai diri saya sendiri. Bootcamp saya, awal-awal bootcamp di 4 tahun yang lalu, 2017 berarti ya. Saya melakukan kesalahan seperti yang dilakukan kesalahan sistem pendidikan kita yang konvensional, yaitu mungkin kalian gampang mencarinya nih, cari aja kesalahan sistem pendidikan manjat pohon, cepatnya ketemu. Yang akan kalian dapatkan, meme yang akan kalian dapatkan adalah ada seorang guru yang udah botak seperti saya. Seorang guru yang udah botak, kemudian berhadapan dengan banyak hewan di depannya. Ada gajah, ada jerapah, ada singa, ada kura-kura, ada mungkin kelinci. Kemudian guru itu berkata, ya anak-anak, ujian kali ini adalah semua harus berhasil memanjat pohon. Itu sistem pendidikan kita. Bukan kita ya, kita secara umum ya. Kita secara umum. Semua orang disuruh menguasai fisika, matematika, biologi. Kemudian di ranking, yang juara 1 itu yang nilai semuanya paling besar. Coba kalian simak yang sekarang ya. Orang-orang yang dulu juara 1 di sekolahnya, prestasinya tinggi. Secara ekonomi, dibandingkan ada teman-teman yang dulu bolos ya, mungkin dulu nilai IPK-nya dapat 3,5, akuntansinya 3. Sorry, oddly specific. Yang berhasil itu yang kemarin sering-sering bolos dan nilainya 3 komaan tadi. Kenapa? Karena dia bisa, ternyata meskipun nilai matematikanya nggak bagus, ternyata dia punya jiwa wira swasta, jiwa dagang. Kalau kamu mengatakan dagang itu hal yang hanya orang yang kecil-kecil aja yang dagang yang bagus. Dagang itu menjual satu produk yang net profitnya katakanlah cuma 10.000. Tapi kalau kamu bisa menjual 10.000 ke seluruh penghuni planet di bumi, ke seluruh penghuni planet bumi, itu bisa jadi miliaran dong per hari. Itu berdagang. Nah, sistem pendidikan kita seperti itu. Jadi memaksa semua orang untuk menguasai semua bidang, dan yang juara 1 yang dinilai benar dari segi pendidikan itu adalah yang nilainya paling tinggi. Dan ini juga yang saya lakukan di panjang bootcamp sebelumnya. Yaitu pertama, karena saya programmer, saya menyuruh orang untuk semua ikut jalur saya. Kamu harus jadi programmer. Kalau kamu mendapat penghasilan 30 juta per bulan, ikutin path yang sudah saya punyai, yaitu pelajarin Python data scraping. Itu benar nggak? Itu benar, sebenarnya itu benar, tapi hanya kamu yang punya bakat jadi programmer. Apakah semua orang punya bakat jadi programmer? Enggak.
Nggak semua orang punya bakat jadi programmer. Kalau kamu bisa menikmati proses programming seperti Mas Andre, seorang lawyer yang gabung Remote Worker ID dan sudah dapat job remote work dari Australia, that's fine. Coding itu masalah kesukaan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan lewat baris kode. Kalau kamu bisa menikmati itu, bagus banget. Kamu bisa, saya jamin dapat 30 juta per bulan, gampang. Tapi ada yang komplain misalnya, ada refleksi diri ya. Kebetulan di channel ada refleksi diri ya. Nanti saya akan tag refleksi diri. Mas Joko, aku sudah mempelajari Python, data scraping. Aku menguasai sih, tapi ternyata banyak ada studi kasus yang real, yang itu ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Jadi aku mencoba-coba, masih belum berhasil. Dan ini adalah gambaran kelinci yang disuruh memanjat pohon. Siapa yang bisa memanjat pohon? Leopard ya. Leopard bisa manjat pohon. Kucing bisa manjat pohon. Tapi kelinci nggak akan bisa manjat pohon. Tapi kelinci bisa melompat jauh. Tapi kemudian kalau kamu bandingkan kucing, kamu kuruh kucing sama kelinci yang lompat jauh, kalah kucingnya. Yang menang kelinci. Right? Paham? Oke. Yang saya lakukan di program saya yang baru Bootcamp Online On-Site Serentak Terpusat adalah menyuruh semua member yang punya spirit animalnya berbeda-beda. Gajah, yang spirit animalnya gajah, kelinci, kemudian kucing, kemudian ada ular, ada burung, untuk baris sama-sama dulu onboarding ya. Kemudian saya onboard, saya pahamkan apa yang akan kamu lakukan. Kemudian saya tekan tombol atau saya tarik pelatuk untuk memulai balapan. Go, mulai. Uniknya adalah kalian tidak akan finish di tempat yang sama. Kalian saya buat setup finish di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Keberhasilan program Boost itu bukan semua orang punya startup digital menggunakan website dan mobile application, menggunakan Django backend, kemudian dengan menggunakan Flutter, bukan seperti itu. Itu adalah goal paling ujung, salah satu goal, yaitu goalnya seperti membangun digital startup. Tapi kalian pertama kali akan dibuat dulu mengikuti, memahamkan ada satu goal yang pertama, yaitu digital marketing. Kalau kamu bilang, Mas kok digital marketing itu kan cuman buat post di Facebook. Facebook itu atau Instagram itu yang follow banyak banget. Saya bilang banyak banget, harganya jutaan, miliaran ya. Katakanlah jutaan lah, atau ribuan aja udah kamu dapat banyak. Kalau kamu sudah ngerti bahwasanya berdagang yang katakanlah net profitnya hanya 10.000, tapi kalau kamu bisa menjual itu ke 10 orang berapa? Udah 100.000. Ke 100 orang berapa? Sudah 1 juta. Ke 1.000 orang berapa? Sudah 10 juta. Padahal net profitmu hanya 10.000 per item. Nah, di pertama kali kamu bergabung ke Boost, wawasan yang pertama kali saya buka adalah digital marketing. Tool yang akan kita pakai pertama Canva, supaya kamu bisa menjadi desainer yang cukup. Kamu pelajari, kamu menggunakan Canva. Toolnya free, kalau mau berbayar boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa, cukup. Setelah kamu menggunakan Canva, kamu akan saya arahkan memahami tentang berbagai sosial media account yang bisa kamu pakai untuk digital marketing, Instagram, Facebook. Kemudian kita menggunakan tool free dari Facebook, Creator Studio. Kalau sudah, kita akan belajar sama-sama. Kita akan searahkan membuat iklan di masing-masing sosial media tadi. Kemudian kamu bertanya lagi, apa masa kok yang di iklan-iklan? Aku belum punya produk. Nah, sebelum kalian, setelah onboarding nanti malam, setiap malam kita akan ada onboarding jam 9 malam ya. Jadi setiap hari saya akan usahakan ada satu tim 10 orang minimal untuk memulai proses onboarding. Nah, di onboarding ini saya akan minta kalian membuat ide apa yang bisa kalian bangun, apa yang kalian bisa kerjakan, brand apa yang bisa kalian buat, untuk kemudian kalian susun pitching, video pitchingnya seperti apa. Misalnya contoh nih, ngawur aja nih ya, saya lagi di mana nih?
saya di pantai ya, ada orang lagi mancing ikan ya, mancing ikan. Oke, kamu kebetulan punya hobi mancing ikan. Ya sudah. Masa kok aku punya hobi mancing nih. Kalau gini aja gimana? Aku akan sediakan perlengkapan mancing. Aku akan buat akun Instagram tentang hobi traveling mancing. Yang di hobi itu, di Instagram itu aku akan posting kegiatan-kegiatanku. Kemudian aku akan tambah followerku di Instagram. Setelah dia banyak, aku akan mulai iklankan. Yang aku iklankan adalah produkku yang aku jual di Tokopedia. Itu digital marketing. Nah, teman-teman, di tahap ini kalian bisa berhenti di sini. Kalian bisa memilih finish di sini. Jadi misalnya ada temannya tadi yang spirit animalnya maybe kelinci ya, sekali lompat, ternyata digital marketing keren nih, aku udah menghasilkan duit. Kalau gitu, masa kok aku cukup aja di sini ya? Boleh. Kamu boleh berhenti di digital marketing, boleh banget. Karena apa? Karena tujuan program Boost itu bukan mencetak programmer, tapi membuat kalian mandiri mendapatkan revenue via internet. Ekstrim ya, ini perbedaannya. Kalian akan ringan banget. Saya sedang membuat nama program bootcamp ini BTS ya. Bootcamp tanpa stres. Bootcamp tanpa stres. Tapi kayaknya nggak boleh deh, itu brand orang lain ya, BTS. Nah, oke, misalnya kalian berpikir seperti ini. Aku sudah punya brand, sudah aku paham digital marketing, sudah ada revenue. Tapi aku masih ingin coba jalur yang lain. Boleh nggak masuk kok? Boleh banget. Jalur kedua adalah jalur yang ringan, jalur yang seru, yaitu jalur kamu jadi publisher Android tanpa coding dulu. Saya akan memulai orang tanpa coding dulu, jangan langsung buru-buru mikir coding. Nanti kalian pusing, kalian sudah coding belajar berbulan-bulan pusing malah berhenti. Yang paling menarik dari usaha remote work, yang paling menarik dari internet adalah kamu bisa dapat revenue tanpa susah payah. Tadi di digital marketing kamu nggak pakai coding ya, jadi nggak susah payah. Oke, yang kedua masih belum tanpa coding, tapi mirip-mirip coding, yaitu kalian akan saya arahkan mempelajari menggunakan tool application builder dengan Android yang bernama andromo.com. Oke. By the way, saya harus hati-hati nih kalau saya jatuh di sini, ntar saya munculnya di detik.com. Oke, saya akan arahkan kalian menggunakan program andromo.com. Andromo ini adalah tool yang akan kalian pakai untuk membuat aplikasi-aplikasi sederhana aja di Play Store. Saya bilang sederhana, secara pengembangan itu sederhana, tapi secara revenue nggak sederhana. Misalnya gini, kalian buat wallpaper, masih pakai mancing ya, kebetulan saya lagi di tempat memancingan. Wallpaper mancing mania. Oke. Kalian kebetulan juga sudah punya foto-foto mancing nih. Udah, kalian buat aja wallpaper mancing mania dengan quotes-nya. Misalnya quotes itu, misalnya gambarnya seperti ini nih, Pantai Bekah. Kemudian kalian buat tulisan mancing is my life. M-I-M, mancing is my life. Oke, kalian buat wallpapernya, aplikasi wallpapernya. Kemudian saya akan arahkan untuk mempublishnya ke Play Store. Nah, di sini ada sedikit kendala. Wait, tangan saya pegel. Tradisional. Begini aja ya. Wait. Ya, jangan santai. Oke. Di sini akan ada kendala teknis atau kendala persiapan account, yaitu kalian seharusnya sebelum kalian bisa menjual di Play Store, kalian harus punya akun Google Developer dulu. Akunnya berbayar $20 sekali bayar. Jadi murah banget kalau kamu mau berpikir untuk di iOS itu mahal. Setahunnya sekitar sejutaan, 1,5. Kalau kita di Google Play Store itu cukup $15 atau $20, sekitar 300 ribuan sekali aja. Kalau kalian belum punya, kalian bisa menggunakan yang dimiliki oleh Remote Worker ID dulu, akan kita buatkan supaya kalian ngerti dulu sampai kalian bisa ngebangun aplikasi wallpaper atau aplikasi buku referensi di Play Store, kemudian kalian publish sampai kalian bisa ngelihat revenue-nya. Ya, sampai kalian bisa ngelihat revenue-nya. Mendapatkan sense dari suatu revenue internet itu nggak mudah. Kalau kalian saya suruh kerja jadi security, jadi satpam,
Kalian nggak perlu sense, gampang aja. Merasakan income-nya gampang aja, udah ada gedungnya kan. Jadi security itu udah ada gedungnya, udah ada HRD, tanda tangan kontrak. Kamu tinggal masuk aja setiap hari, dapat bayaran. Pak, dapat? Aduh, sorry. Kok larang? Ada teman mancing. Oke. Apa tadi? Ya, mendapatkan gaji satpam itu gampang aja, jelas. Tapi mendapatkan sen revenue via internet nggak mudah karena barangnya nggak jelas. Karena itu di fase finish yang kedua, kalian saya buat dulu sampai kalian bisa ngelihat revenue-nya naik atau revenue-nya turun atau nggak ada revenue bisa aja. Tapi minimal misalnya kalian benar sehari itu bisa dapat 1.000 atau gampang gini aja deh. Kalau setiap kali ada satu orang yang mendownload aplikasimu, kemudian muncul iklannya, kamu sudah dapat sekian rupiah. Kamu kali aja. Kalau tadi kan kayak misalnya jualan itu 10.000 per net profit ya. Kamu kali 100 orang, kamu dapat 10 juta misalnya. Nah, karena kalau aplikasi itu kan yang download, kalau kamu lihat aplikasi di Google Play Store itu misalnya yang aplikasi ini yang download 1.000 orang. 1.000 orang loh nge-download. Sekali dia download kan dia nggak cuma sekali aja bukanya. Dia bisa buka sering bolak-balik, ganti wallpaper. Setiap kali dia buka muncul iklan. Itu teman-teman, itu income bisa gila-gilaan. Income bisa ngalahin programmer. Oke. Itu yang sedang saya buat. Di tahap kedua ini kalian misalnya, masa kok aku paham nih, aku langsung aja beli Google, aku langsung aja siapkan akun Google Developer sendiri. Itu boleh. Itu lebih bagus sih karena kalian punya akunmu sendiri, itu bagus. Nah, kemudian selain akun Google Developer, kalian butuh lagi akun AdMob. Akun AdMob ini yang rada lebih sulit mendapatkannya dibanding yang tadi. Kalau tadi kamu tinggal bayar pasti dapat. Kalau di Google AdMob ini kalian harus punya Google AdSense dulu. Google AdSense ini kalian harus ngeblok dulu sampai sebulanan udah bagus, baru daftarkan di AdSense, dapat akun AdSense, kemudian AdSense kamu daftarkan ke AdMob, dapat. Nah, di tahap kedua ini teman-teman yang merasa lebih prefer di sini boleh berhenti di tahap yang ini. Saya nggak mengatakan berhenti ya, fokus aja. Pemberhentian yang ini boleh. Kalian fokuskan buat aplikasi Play Store, fokuskan. Teman-teman sudah berhasil, ada Mas Rika udah dapat payment Google Play Store itu minimal 1.300.000, baru kalian bisa dapat Google Pin namanya. Kalian bisa dapat pin biar kalian bisa langsung kalian bisa langsung tarik ke danamu. Oke. Gambarannya aja ya, teman pribadi, teman dekat saya, teman di internet lah, dan Facebook, teman-teman itu 1 miliar per bulan, per hari 50 jutaan. Ini bukan hoax ya, kalian bisa cek sendiri. Mas kok berapa? Jawabannya saya malah belum sejutaan, saya baru sejutaan, 1.300.000-an. Karena saya seperti tadi, saya tuh awalnya programmer banget. Jadi kalau cuma buat aplikasi yang klik nggak seru deh, saya nggak otak-atik. Saya salah itu. Padahal potensinya bisa miliaran per bulan. Seru kan? Oke. Next. Pemberhentian selanjutnya. Pemberhentian selanjutnya adalah kalian menjadi programmer. Kalian akan membuat aplikasi web dengan Python Django. Masa kok aku sudah menguasai yang lain? Gak apa-apa, pakai yang itu aja. Produkmu yang tadi kamu pitching di tahap pertama itu, buat produkmu paham dengan Python Django dulu. Atau kalau kalian menguasai yang lain, boleh kamu buat seperti itu. Di tahap ini kalian nggak cuma buat aplikasi, tapi kalian mempelajari personal branding. Kalian harus akan siap push, targetkan membuat tulisan-tulisan di internet dengan menggunakan bahasa Inggris. Gunanya agar kalian gampang menembus remote work. Jadi kalau kalian cuman bilang ke klien, aku bisa nih melakukan ini, tapi kalian nggak ada buktinya, itu bahaya banget. Karena kok saya bilang bahaya ya? Saya lagi di atas laut. Itu nggak ada artinya. Tidak sekeren kalau kalian membuat artikel dulu dalam bahasa Inggris atau channel YouTube, kemudian kamu apply dengan menggunakan artikelmu atau channel YouTube-mu itu. Kemudian setelah aplikasi web jadi, kita lanjut kedua, yaitu aplikasi mobile dengan Flutter. Setelah itu
Di pemberhentian yang ketiga ini, silakan hunting job remote di Upwork. Nah, ini pemberhentian yang ketiga. Ini ribet. Sebenarnya ini yang dulu hanya ini yang saya pikirkan yang dulu. Hanya ini yang saya pikirkan yang dulu, yaitu jadi programmer Upwork. Tapi ternyata ada dua jalur depan ya kan, digital marketing dan Android publisher tanpa coding dengan Andromo. Yang ketiga, kalau kalian sudah lebih prefer jadi programmer, pelajari yang ini, pelajari yang menembus remote work. Nah, ini perjuangan kalian akan lebih berat. Kalau kalian dari nol, perjuangan kalian mendapatkan revenue via programmer itu lebih berat. Oke, karena kalian harus belajar serius dan menikmati prosesnya. Nah, tahap yang keempat, kalau kalian sudah menembus remote work dia via Upwork, kalau kalian ingin lagi menembus tahap yang terakhir, yaitu buat produkmu sendiri. Buat produkmu sendiri. Saya botak ya. Buat produkmu sendiri. Nah, ini tahap keren, tahap paling keren. Ini tahap yang saya promote pada akhirnya teman-teman menembus tahap ini. Karena dengan membuat produkmu sendiri, kamu akan memberi sumbangsih kemajuan bagi lingkunganmu. Dan kalian akan merubah banyak wajah di negara kita. Karena sepertinya teman-teman, kalau kita pertama hanya berpikir tadi digital marketing ya, ada platform yang sudah kita pakai. Kemudian yang kedua jadi Android publisher, kamu dapat uang banyak, hanya uang. Dalam tanda petik ya. Kemudian jadi Upwork, programmer Upwork, kamu dapat uang kerja dengan orang bule. Kalau tiga ini itu udah bagus banget, tapi kalian akan sempurna kalau kalian punya produk sendiri. Kenapa? Mau punya produk sendiri berarti kalian punya platform sendiri. Artinya platform itu awalnya belum ada. Kemudian kalian mengidentifikasi masalah dan kalian ngebangun pangsa pasarmu yang sendiri. Itu akan merubah bangsa. Contoh Gojek, Grab. Ya Grab bukan Indonesia ya. Ya Gojek aja ya, Gojek, Tokopedia. Itu merubah bangsa. Kenapa? Karena awalnya nggak ada, kemudian ada, dan dia bisa membuat banyak orang mendapatkan kehidupannya ditingkatkan dengan bekerja sama dengan mereka. Itu adalah tujuan final dari program Boost yang harganya hanya Rp900.999. Murah banget kan? Untuk suatu pembimbingan yang lifetime. Kemudian yang tiap bulan ada on-site bootcamp. Kalau kalian nggak bisa on-site, ada online bootcamp. Nah, kita masih menggodok di mana tempat on-site-nya. Saya sedang memikirkan banyak kota di Indonesia serentak. Nggak mesti hanya di Jogja. Jogja ada, tapi saya coba di berbagai tempat di Indonesia secara serentak. Karena serentak kemungkinan nggak bisa lama 3 hari ya. Atau mungkin bebas sih kalau ada tempat yang siap lebih dari sehari, that's fine. Tapi minimal 1 hari kalian bisa on-site coding bareng. Akan ada champion, Remote Worker ID champion, yang mentraining kalian selama 1 hari, minimal 1 hari penuh dalam mengembangkan produk kalian. Terakhir, saya beneran dengan harga yang sudah saya tekan sekecil mungkin, saya harapkan teman-teman pelajar, mahasiswa SMK pun, atau mungkin SMP ya, kalau teman SMP yang anak-anak SMP yang semangat, gabung ke kita, ikutin program ini. Saya ingin banget agar startup produk digital itu nggak hanya digarap orang-orang yang lulusan Harvard University, yang dapat gelar Master of Business ya, yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang elit. Saya ingin program Boost ini bisa melejitkan banyak startup di Indonesia yang digarap oleh orang-orang biasa. Kamu dan saya tuh orang biasa. Saya tuh anak dari seorang nelayan ya. Saya anak dari seorang nelayan di Bali dan pasar. Orang nelayan, orang biasa aja. Tapi saya suka banget coding dari SMP. Karena itu teman-teman SMP SMA saya push untuk join ke program Boost, dan kita sama-sama jadikan Indonesia provider remote worker terbesar di dunia. Sebenarnya saya pengen tutup ya, tapi saya lupa jimatnya ya. Oke, jimatnya. Dompet saya. Di dalam dompet saya ini ada selembar kertas yang menjadi pemicu saya untuk terus mengembangkan Remote Worker ID sesempurna mungkin agar bisa dicapai, diikuti oleh banyak kalangan masyarakat
dari seluruh Indonesia tanpa biaya yang berat banget. Jimat itu adalah sudah kumal ini. Jimat ini adalah selembar kertas yang berupa slip gaji. Slip gaji yang dibawa oleh teman dari salah satu peserta bootcamp ke Jogja. Saya lupa dari mana, mungkin Jabodetabek ya. Di slip gaji ini, masa kok ini kekurangan pembayaran bootcamp saya. Saat itu saya masih men-charge bootcamp itu 3 juta. Di slip gaji ini saya jadi tahu berapa gajinya beliau. Dan gaji beliau itu butuh 2 bulan untuk bisa mengikuti bootcamp saya. Jadi gaji beliau sekitar 1,5 juta. Ini ngebuat saya terenyuh. Kayaknya saya simpan, saya nggak akan sebutkan namanya. Tapi mungkin teman yang tahu ini mungkin tahu beliau. Di sini saya ngelihat slip gajinya dan uang 50 ribuan untuk pembayaran bootcamp yang tertunda. Saya nangis loh saat itu. Ada air mata yang menetes dan saya terharu banget. Itu ngebuat saya paham bahwasannya bootcamp saya ini pertama harus dibuat lebih murah lagi. Teman caranya gimana saya nggak tahu. Saat itu saya belum tahu. Saya sekarang sudah menemukan caranya. Ini nggak saya buka ya, tapi intinya percetakan dari slip gaji percetakan. Nah, kalau kalian menyangka jimatnya ini tadi adalah aksara Jawa atau aksara Arab dengan raja-raja, enggak ya. Jimat saya sekedar slip gaji member Remote Worker ID yang ikut bootcamp, yang membuat saya sadar, pertama saya harus menekan biayanya, kedua saya harus membuat bootcamp ini tercapai enggak hanya oleh programmer, tapi oleh semua orang. Oleh semua orang, enggak hanya programmer, harus oleh semua orang. Tanpa keahlian coding sama sekali, that's fine. Kemudian ketiga, bootcamp ini, program boost ini harus bisa secepat-cepatnya masuk ke seluruh pelosok di Indonesia. Enggak hanya di Jogja, enggak hanya di Jakarta. Jakarta itu bootcampnya gede-gede, wah ada, saya nggak sebut nama ya, ada bootcamp yang di gedung yang gede, kerjasama dengan berbagai perusahaan. Gimana kalau kita ngebuat bootcamp yang proletar, rakyat biasa. Kita ini rakyat biasa. Saya cuma pakai kaos-kaos gini aja. Bootcamp yang diadakan di semua pelosok di Indonesia. Misalnya kalian ini ada teman-teman dari kampung Sidoarjo ya. Wah, Kampung Wates misalnya. Masa kok ini ada nih 3 orang nih udah siap ikut bootcamp. Gabung aja ke kita. Kan sudah saya tekan biayanya. Oke. Kemudian kalian bisa menyiapkan lokasi di tempat kalian masing-masing. Asal ada koneksi online. Kemudian saat bootcamp online, onsite serentak, push, kerja bareng, belajar bareng. Kalau itu nggak terlalu jauh, saya akan coba kirimkan Remote Worker ID Champion ya. Tapi ini bertahap. Jadi intinya sih sebenarnya kalau sempurna itu tiap site bootcamp onsite ada championnya. Tapi kalau nggak ada, akan kita pandu dari online dari jarak jauh. Oke. Terakhir tentang bagaimana caranya orang yang sudah membayar 4 juta bootcamp kemudian untuk dapat cashback 3 juta. Caranya adalah program afiliasi. Iya, ada apa itu? Ada ular. Oke. Caranya adalah program afiliasi. Tapi ini tentu saja hanya berlaku bagi yang sudah membayar di Remote Worker ID. Pertama, silakan japri saya nanti. WA atau Instagram atau di grup Discord akan saya announce ya caranya. Jadi gampangnya kalian akan punya WhatsApp grup masing-masing. Kemudian kalian nge-share artikel tentang program Boost dengan grup WhatsAppmu itu. Kemudian setiap ada yang bergabung dan membayar, kalian langsung mendapat 10%. Jadi kita perangkatan per batch 10 orang. Berarti kalau bergabung 10 orang, perusahaan dapat 10 juta, kalian dapat 1 juta. Kalau udah 10 orang, kalau yang kalian kemarin membayarnya 4 juta, langsung kita transfer 3 juta. Jadi perusahaan hanya dapat 7 juta. Itu cara kami untuk melakukan cashback. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang sudah ikut bootcamp dan belum dapat remote work. Tapi kalau dia sudah dapat remote work hanya dapat 10%. Paham ya? Ini cara kami menekan biaya dan cara kami juga memperluas pangsa pasar remote worker Indonesia. Right, teman-teman, kalau kalian menyimak ini sampai selesai, terima kasih banget 35 menit. Dan semoga 35 detik ini bisa membantumu dan bisa membuatmu berubah dan juga merubah orang lain. Menjadi kaya itu gampang.
tapi menjadi kaya bareng-bareng itu sulit. Menjadi pintar itu gampang, tapi menjadi pintar bareng-bareng itu berat. Oke. Akan lebih mudah kalau kita semua mengerjakan program ini bersama-sama. Oke, thank you guys, dan see you in the next podcast. Bye.